bisnis yang kemudian dinaungi oleh masjid itu konsepnya seperti apa sih Pak Gus? Jadi masjid menjadi pusat peradaban. Oke. Masjid menjadi tempat kita untuk pengabdian. Maka masjidlah menjadi fundamental ideologi dalam berbisnis. Takmir itu yang ada SK-nya, mungkin dari bupati atau dari organisasi apa itu takmir disusun. Tapi kan kebanyakan masjid itu tidak ada yang mengoperasionalkan, mengopret. Maka saya membentuk BEM, Badan Eksekutif Masjid. Amanai karena pengalaman mengelola Masjid Al-Falah dan membina beberapa masjid yang tumbuh, maka diamanai supaya Masjid Al-Fatah ini menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi masjid unggulan untuk menjadi pusat pembelajaran. Ngurusin bisnis yang jelas logika yang dipakai. Pasti ketika omset turun mengalami panikan. Ya betul. Ketika bingung besok mau gaji karyawan, ketika besok THR, ketika permasalahan perusahaan mengalami turbulensi, itu pasti panik luar biasa. Tapi ketika sudah menyerahkan diri pasrah ke agama Allah, ngurus agama Allah, hal itu tenang semuanya. Udah mungkin waktunya harus tutup, ya sudah. Lebih enjoy saja, lebih bisa menerima. Inilah perjalanan Allah. Tapi kalau tidak ada landasan spiritual, itu yang membuat kita itu galau, sedih. Jadi orang sukses itu adalah orang yang tidak pernah sedih dengan masa lampau dan tidak khawatir dengan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih loh Pak Kus sudah datang. Dan ternyata kemarin tuh nggak sengaja ketemu di masjid sebelah studio sini gitu loh kok. Nah ini Pak Kus dari dulu yang terkenal di Masjid Al-Falah kok di sini gitu. Nah memang sering kesini Pak Kus atau seperti apa? Iya, karena istri saya kan asli Tamanan Tulungagung. Oke, Masya Allah. Dan saya mendengar ada masjid yang baru viral, maka akhirnya saya berkunjunglah ke Masjid Al-Fatah di Kepatihan. Akhirnya saya jatuh cinta ke masjid tersebut ya mungkin 2 tahunan yang lalu lah ya. Akhirnya seringlah ke sini. Akhirnya ketemu Mas Agung. Loh kemarin katanya jadi pengurus takmir di sini gitu atau seperti apa? Iya, jadi mulai tanggal 12 Februari saya diamanai sama pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendampingi Masjid Al-Fatah karena Masjid Al-Fatah dijadikan menjadi masjid percontohan nasional. Masya Allah. Baik. Sebelum ke situ Pak Kos, saya ingin mencoba diskusi dulu barangkali juga yang belum tahu Pak Kos ini siapa. Kalau saya kan udah mengikuti Pak Kos sudah lama. Yeah. Dulu Pak sebelum ketika saya masih awal-awal belajar entrepreneur menjadi pebisnis, saya sudah sering mendengar Pak Kus sudah muncul di mana-mana. Alhamdulillah saya ada kesempatan waktu itu menginterview Pak Kus. Yang waktu itu masih 50-50 itu, masih juga sebagai entrepreneur dengan brand yang mulai dibentuk yaitu Ayam Sako, betul? Betul. Dan juga waktu itu mulai mengurus di Al-Falah. Ya. Nah, kalau sekarang seperti apa Pak Kus? Sebagai entrepreneur masih atau juga full sebagai seorang takmir atau seperti apa? Full total sekarang menjadi marbot masjid. Kalau bahasa kerennya sekarang menjadi CEO masjid. Begitu ya Pak Gus? Iya. Terus yang dulu pengusaha brandnya di gimana dulu? Masih ya ada kurang lebih 23 cabang masih ada. Artinya menjadi direksi aja atau seperti apa? Komisaris. Ada bubur bakar Suronatan. Dan ada juga itu Ayam Sako. Berarti nggak usah kerja uang mengalir terus Pak Gus ya? Alhamdulillah. Inilah enaknya ada sebuah konsep dari seorang YouTuber terkenal di Jakarta itu bahwasanya pensiun itu bukan pensiun dari Pak, tapi pensiun itu adalah pensiun untuk. Jadi Pak Kus ini pensiun dari entrepreneur menuju CEO takmir masjid, betul gitu ya. Masya Allah, indah sekali. Dan setelah saya mengalami berbagai pasang turut berbisnis, ada perusahaan yang terbaik di dunia itu adalah bisnis mas. Bisnis mas. Iya, masjid. Masya Allah. Gimana? Masjid itu kok dikaitkan dengan bisnis masjid? Memang masjid itu bisnis atau seperti apa Pak Gus? Ya ini bukan seperti bagaimana perusahaan yang lain, tapi
Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya orang yang pada zaman Rasulullah orang yang kaya raya, ya berkhidmatnya ke masjid. Maka masjid menjadi fundamental ideologi membangun bisnis. Oh. Gitu. Maka kalau bisnisnya pengen abadi, bisnisnya pengen menjadi legasi, salah satunya ya harus berkhidmat ngurus masjid. Contohnya adalah zaman sahabat Abdurrahman bin Auf. Saat ini juga mungkin kayak Utsman bin Affan kan ada Bank Utsman bin Affan juga yang ada di masjid. Rekening Utsman bin Affan. Iya. Kan sudah 1400 tahun tapi masih betul. berjalan. Tapi coba kalau kita melihat bisnis hanya ngurus bisnis pure tanpa ada orientasi untuk berkhidmat, paling generasi kedua sudah habis. Oh, oke. Jadi kata kuncinya itu bisnis yang langgeng itu bisnis yang dinaungi oleh masjid begitu? Yes. Oke. Maka kenapa bisnis perusahaan terbaik adalah bisnis emas. Dan sekarang emas juga harganya melambung juga. Bentar, saya masih agak kurang bisa memahami Pak Gus. Mohon di bisnis yang kemudian dinaungi oleh masjid itu konsepnya seperti apa sih Pak Gus? Jadi masjid menjadi pusat peradaban. Oke. Masjid menjadi tempat kita untuk pengabdian. Maka masjidlah menjadi fundamental ideologi dalam berbisnis. Sehingga ya saat ini kenapa saya bergeser ya mungkin sudah waktu umur juga ya. Sehingga ya saatnya lah saya berkhidmat untuk ngurus agama Allah. Dan ternyata perjalanan sejak zaman Rasulullah, zaman Muhammad Al-Fatih, zaman para wali sampai di Indonesia, Ki Haji Ahmad Dahlan sama Ki Haji Hasyim Asy'ari, semuanya membangunnya dimulai dari masjid. Nah, sehingga pada zaman Rasulullah ya CEO-nya Rasulullah sendiri. Nah, CEO masjid yang memimpin Masjid Nabawi itu ya Rasulullah sendiri. Dan sehingga di situ mengasuh berbagai para sahabat yang punya talenta macam-macam. Ada yang pengusaha, berbisnis, dan hampir 9 sahabat Rasulullah semua adalah pengusaha. Berarti gini Pak Gus ya, izin saya agak menyimpulkan kalau salah mohon dibetulkan. Jadi masjid itu sebagai tempat mendidik para kader pengusaha. Yes. Atau masjid sebagai tempat induknya kepemilikan usaha. Yes. Ya mencetak kader. Oh, mencetak kader ya. Mencetak kader terutama. Jadi para sahabat dan saya teman-teman di Al-Falah sendiri saat ini kayak Muhammad Alan Putra Irawan sekarang jadi entrepreneur. Salah satunya brandnya adalah Kopi Harpan Kopi. Oke. Dari ikut saya mungkin 5 tahunan yang lalu yang tadinya lulusan komunikasi UMS berkhidmat ngurus masjid, sabar, media masjid. Saat ini Masya Allah, sehari omsetnya 5-7 juta. Masya Allah. Berarti masjid itu banyak memberikan keberkahan. Tapi kalau gantolannya ke masjid karena rezeki juga dari Allah, itu yang saya maksud bisnis emas. Maka para pengusaha, ayo segera merapat ke masjid. Berkhidmat, tunduk, taat, banyak berbagi, banyak memberi, insya Allah akan diabadikan. Masya Allah. Jadi intinya dekat-dekat dengan masjid ya Pak Gus. Iya. Pak Gus dulu kan waktu itu kan jenengan di Al-Falah nggih. Ya. Sragen. Iya. Sragen betul ya? Betul. Al-Falah Sragen. Ya. Nah, itu kok sekarang di Tulungagung berarti bagaimana? Al-Falah masih tetap ketua takmir. Kalau di Al-Fatah Tulungagung ditunjuk menjadi direktur. Oh, kok beda Pak Gus? Beda, kalau takmir itu secara umum adalah ya memimpin masjid. Tapi kalau Al-Falah itu saya mengangkat seorang direktur. Beda ya. Takmir itu yang ada SK-nya, mungkin dari bupati atau dari organisasi apa itu takmir disusun. Tapi kan kebanyakan masjid itu tidak ada yang mengoperasionalkan, mengopret. Maka saya membentuk BEM, Badan Eksekutif Masjid. Nah, saya di sini diamanai BEM-nya. Kalau takmir tidak digaji, kalau BEM digaji. Oh gitu. Siap. Mungkin kalau takmir itu ibaratnya komisaris begitu ya. Komisaris. Kalau BEM tadi badan eksekusi. Ya, pelaksana harian, direktur, manajer begitu. Iya. Alhamdulillah saya diamanai karena pengalaman ngelola Masjid Al-Falah dan membina beberapa masjid yang tumbuh, maka diamanai supaya Masjid Al-Fatah ini menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi masjid unggulan untuk menjadi pusat pembelajaran. Masya Allah. Sebelum ke Al-Fatah, Pak Gus, saya ingin mencoba penasaran nih tentang Al-Falahnya, Al-Falah Sragen.
Jadi kalau dulu Pak Kus masuk, sekarang itu perbedaannya apa Pak? Before afternya apa Pak? Contoh, Ya. waktu saya sebelum masuk, sholat subuhnya rata-rata 7 orang, paling banter paling 20-25. Itu kan masjid Pinggir Masjid Agung kan? Iya. Masa 7 orang Pak Kus? Ya karena kan mungkin tidak ramah, ya bukanya menjelang azan, masjidnya malam gelap, tidak memberikan akses Surem gitu ya? Iya. Gimana orang mau ke masjid? Maka saya mencoba Masjid Al-Falah 2016 buka 24 jam ramah musafir. Itu kita syiarkan, lampunya terang, ada security-nya, parkirnya ditata. Jadi orang yang mau tobat tengah malam pun bisa ketemu Allah. Jadi kalau masjid malam, ya ini mungkin masjid yang pinggir jalan atau apa ya, yang buka 24 jam, tidak harus semua masjid ya. Sehingga ketika saya buka itu dapat respon positif. Bahkan siapa yang tidak bisa nginap di hotel dan nggak punya uang untuk nginap, silahkan lapor security tinggal di Masjid Al-Falah. Oh, Masya Allah, difasilitasi. Difasilitasi, ada kasur, ada fasilitas itu. Bahkan kalau selain hari Senin Kamis ada sarapan pagi. Gitu. Tapi tadi ada juga ada yang mau tobat tengah malam, berarti memang ada ya Pak yang tengah malam itu tobat pengen tiba-tiba hatinya terketuk pengen ke masjid. Betul kan, orang mungkin panik sama istrinya, mungkin nggak rukun, keluarganya nggak harmonis. Bisa aja di tengah malam daripada nanti cari hiburan yang lain, masjid buka. Nah, bisa, masjid masih buka, ada yang jaga, lampunya terang. Udahlah cari tempat yang tidak pas, lebih baik ke masjid. Iya. Disiapkan tempat tidur gratis juga. Gratis. Bahkan ada yang sangat luar biasa, sudah ada 4 tahun nggak pulang-pulang. 4 tahun? Iya, di Al-Falah sekarang bisa ditemui. Sekarang parkir ya, jaga parkir. Oh, dari awal-awal datang malam-malam Pak Gus atau bagaimana? Ya karena mungkin keluarganya kurang harmonis, keluarganya kurang bisa menerima, masjid mengasuh bapak tersebut. Bahkan ketika sakit pun yang nyuapin di IGD, Takmir Al-Falah. Yang tadi Bapak 4 tahun ini. 4 tahun itu. Iya. Sekarang sakit. Kalau pas sakit. Oh, pas sakit. 2 kali masuk rumah sakit. Itu berarti sepuh Pak. Sepuh, 70-an tahun. Ya Allah, kayak jadi tempat bernaung gitu. Iya, ada yang depresi, panik, ya nyalon anggota dewan nggak jadi, udah, iya ada kisah nyata. Iya. Bingung masjid mana yang bisa mengasuh, kita terima. 1 bulan diasuh sama Pak Heri, security, Masya Allah sembuh. Sekarang udah kerja di Bali. Coba kalau masjid bisa hadir kayak gitu semua problematika itu selesai di masjid. Kelaparan kita selesaikan. Kelaparan juga? Iya. Ada program yang makan-makan. Setiap apa itu Pak Gus kalau makan-makan? Kalau sarapan pagi snack itu setiap hari kecuali hari Senin Kamis puasa. Nanti hari Jumat makan bersama. Hari Senin Kamis buka puasa. Jadi masjid mustahil lapar. Insya Allah. Gitu. Kan kayak kalau seperti itu kan butuh operasional yang besar, ibarat kalau kita mengibaratkan perusahaan ya Pak Gus. Kalau sumber dananya dari masjid itu dari mana Pak Gus? Ketika ngurus masjid itu jangan pakai logika. Oke. Pakai keimanan. Oh. Kalau kita pakai logika duitnya dari mana, pasti kita nggak mau melangkah. Tapi kalau kita yakin ini adalah rumah Allah, nanti Allah akan menggerakkan orang-orang baik untuk membantu masjid kita. Oh, begitu ya Pak Gus? Ya ini pengalaman dari Al-Falah kan, dari infak dulu 6 jutaan ya. Ramadan ini targetnya 1 miliar. Masya Allah. Artinya kan ketika ditata dengan baik, dilayani dengan baik, ya banyak orang baik yang peduli. Oh. Banyak orang baik, banyak orang dermawan, banyak. Tapi butuh masjid transparan, butuh masjid dikelola profesional. Berarti berbeda ya dengan bisnis Pak Gus ya. Kalau bisnis kan kita harus hitung-hitungan. Ya. Kalau masjid nggak boleh hitung-hitungan. Enggak, habiskan saja. Habiskan saja. Iya, ibaratnya kalau saya memberikan gambaran itu, ada tandon, ada air. Ini kalau kerannya nggak dibuka, nanti airnya kan nggak keluar-keluar. Jadi Allah juga akan mau menambahkan infak lagi, nggak jadi. Yang kemarin aja nggak dibuka-buka, nggak dibuka. Maka dibuka terus, dialirkan terus, nanti juga banyak orang baik yang akan mengisi tandon air tersebut. Pernah nggak Pak Gus? Ternyata kita udah bikin program, udah bikin mungkin makan-makan, ternyata uangnya nggak ada. Kurang adanya. Kurang itu Contoh, pernah ya? 2016 saya memulai buka puasa
500 porsi. Oke. Nah, saya belajar dari Masjid Jogokaryan. Kan dananya nggak ada. Ya saya bikin video singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kusnadi Ikhwani diamanai jadi Takmir Al-Falah di tahun 2016 ini. Alhamdulillah di Ramadan ini Al-Falah pertama kali mengadakan kegiatan buka puasa, disiapkan 500 porsi. Ya, gitu aja. Share ke Facebook, ke teman-teman WA gitu ya. Sehari kan butuh dana waktu itu satu porsinya 10.000. Berarti kan 5 juta. Satu bulan kan 150. Sedangkan infaknya berapa? 6 juta. Kok berani? Gak berani masalah itu kurangnya bukan kurang lagi. Iya. Banyak gitu loh. Iya. Berapa persennya 6 juta dari 150 juta? Ya kurang 144 ya betul. Terus bagaimana Pak? Jalan. Saya cari vendor catering pakai Birrul Walidain. Itu Ustadz Rosid kepala sekolahnya. Birrul Walidain itu bagaimana? SD tapi punya catering. Oke. Siswanya kan 1000-an lebih. Jadi kalau siang ngasih makan. Taat izin. Ini Al-Falah memulai buka puasa. Tapi kan belum punya duit. Nah ini Birrul kan sudah pengalaman catering. Gimana kalau makannya disiapkan sama SD Birrul. Dan mohon maaf dan mohon izin. Dana kan belum ada Tat. Tapi insya Allah nanti terus kami akan menyampaikan kepada publik, pada jamaah gitu. Jalan rame, 300 orang setiap sore hadir. Tadinya nggak ada buka puasa, paling ada orang yang bawa nasi bungkus. Jalan kurang 3 hari, catering nagih kurang 35 juta. Terus gimana Pak? Ya saya umumkan, kan saya terbuka kepada jamaah. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah, alhamdulillah. Buka puasa selama Ramadan tahun 2016 ini sukses dan lancar. Terima kasih atas waktunya yang sudah ikut memakmurkan Masjid Raya Al-Falah. Akhirnya jamaahnya semakin banyak, subuhnya semakin banyak, Ramadan semakin meriah. Namun kami informasikan menurut catatan dari bendahara masjid saat ini Ramadan kurang 3 hari lagi. Ternyata catering kurang 35 juta. Kami menginformasikan, mengajak para agniya muksinin yang hadir di sholat Jumat ini, sholat Isya ini, saya ulang-ulang gitu. Kami menunggu kedermawanan Bapak untuk terlibat. Momen Ramadan sebentar lagi, pahala dilipat gandakan juga tinggal sebentar lagi. Kapan lagi kita akan berbuat kebaikan kalau tidak sekarang? Masya Allah. Hari Jumatan, terus mungkin waktu itu Senin kalau nggak Ahad ya, Pak Dr. Jumadi dari Kediri. Dari Kediri? Iya. Ke sana. Safar. Dengarkan pengumuman waktu sholat Jumat. Terus jam 4 sore menjelang asar, Pak Kus ada tamu dari mana? Dari Kediri. Oh iya. Izin Bapak tadi ada pengumuman dana untuk buka puasa kurang 35. Iya Bapak. Izin ya nih baru bisa minta membantu 20 juta. Masya Allah kurang sedikit. Tapi masih kurang. Iya. Malam saya umumkan lagi. Orang Sambirjo tinggal di Tangerang. Ibu-ibu pulang. Pakai mobil Panther yang MUX ya. Itu ngasih. Masih ingat ya jenengan. Masih. Kan ketemu saya di Satpam. Ya malah itu 2016 lalu kan. Iya. Kan pengalaman ya. Iya membekas banget itu maksudnya. Akhirnya ibu tersebut ngasih 17 juta. Ya Allah. Lebih berarti ya? Ya lebih surplus 2 juta. Ya. Selesai kan? Ya Allah, ya. Jadi yang terpenting kas masjid itu bukan jangan disimpan. Kas masjid jangan ditabung. Tapi kas masjid habiskan untuk kemakmuran jamaah. Buat program aja. Jadi kas masjid mana? Di kantong-kantong jamaah. Jangan khawatir, jangan takut. Umat Islam yang dermawan itu luar biasa. Tapi berikan yang terbaik, laporkan yang terbaik, transparan dan sebagainya. Pasti Allah akan menggerakkan. Mungkin tujuannya untuk kebaikan. Betul. Kemarin sama ini ya cerita lagi. Ada lagi. Menarik. Di Ramadan tahun lalu. Oke. Saya bersama Pak Sigit Pamungkas Bupati, sama Pak Sekda Pak Hargianto. Bapak izin, ini pemerintah Kabupaten Sragen gimana kalau Ramadan kurang 2 hari ini berkumpul muhasabah penutupan Ramadan di Masjid Raya Al-Falah. Bupati menggerakkan ya kepala di Sragen pemerintahan daerah
undang. Menurut laporan yang hadir 1.800. Saya harus menyiapkan nasi kebuli dan lauknya adalah kambing. Mewah berarti. Mewah ya. lah. Untuk penutupan kan Iya. merayakan kemenangan selama Ramadan, harus iya, bahagia harus, menyambut ini. Pokoknya Kebuli. kebuli pakai itu apa? Tampah ya. Nampan. Satu nampan dimakan oleh 4 sampai 5. Iya, di atasnya ada kambing. Iya. Wih. Puasa-puasa Ada tuh ngomongin videonya, makanan seru ngiler nih gitu. banget. Kami Iya. pasang video yang besar sambutan bupati, sholat tarawih, sholat isya, makan bersama. Sebelum makan bersama muhasabah. Merenungi bahwa Ramadan ini terakhir kali kita bersyukur dan ini kita dipertemukan, mudah-mudahan amal kita. Pak Dodok Sartono yang memimpin. Pak Terjenengan kan itu? Iya. Yang di Sako kan, Pak Dodok Sartono. Pak Dodok Ya, itu saya masih sahabat, ingat. Iya. Beliau pinter lah mimpin doa dan muhasabah. Selesai makanan keluar, makan lahap semua. Selesai makan, kami informasikan kepada seluruh jamaah terima kasih atas waktunya, kehadirannya yang telah ikut memakmurkan masjid dan makan bersama di muhasabah ini. Namun itu yang dimakan itu belum dibayar. Saya bawa-bawanya nggak enak ini tadi. Ternyata disuruh bayarin. Ya kan menyampaikan. Iya. Saya bawa-bawanya udah nggak enak. Iya. Terus. Dan total tagihannya adalah 18 juta. Oh, ya nggak banyak lah. Ya nggak banyak tadi lah. yang 2000 mah 35. Ini nggak banyak. Ya. Dan akhirnya lunas juga. Saat itu Pak Sigit Pamungkas, Oh, yang Mas, bupati. Bupati langsung nggak enak Ya, kan. sungkan lah Pak Bupati. Langsung ngasih 1.000 US dollar. Masya Allah, lebih berarti itu. Ya. 1.000 US dollar kan berarti Ya 18-an juta, Oh, iya, tapi iya. akhirnya dipotong cuma suruh bayar 13-an juta sama yang bikin catering cateringnya. itu. Siap. Surplus. Iya. Jadi nggak ada kekhawatiran uangnya kurang. Nah, kurang yakin aja itu yang khawatir dannya kurang itu kan belum banyak praktek. Iya. Mungkin masih pakai logika tadi. Iya. Iya. Bahwa kalau ngurus masjid pakai logika nggak nyampe. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Saya aja ngedengerin nggak nyampe kok. Iya. Maka harus praktek, hadir, rasakan. Masya Allah. Pak Kos, saya penasaran banget. Ini pengen tanya sama Pak Kos. Ya. Pak Kos kan dulu menjadi pengusaha. Aha. Ibaratnya kan, mohon maaf, hidupnya udah enak. Ibaratnya udah waktu itu udah puluhan atau mungkin lebih banyak banget cabangnya. Banyak banget cabangnya, uangnya udah banyak, hidup udah enak, berkemakmuran. Kalau ibaratnya kita sebagai orang umum ingin pensiun kan yang agak nyantai-nyantai, agak rileks. Tapi Pak Kus ini menurut saya kok pensiunnya kok cari perkara gitu menurut saya. Dari sudut pandang saya kok cari perkara, ngelola masjid yang uangnya nggak ada, jamaahnya dikit, kemudian diramaikan. Tamirnya konflik. Takmirnya, oh iya belum kalau takmirnya konflik. Iya. Maksudnya itu yang menjadi apa ya, motivasi paling kuatnya Pak Kus itu apa sih sebenarnya Pak Kus? Ustadz Dodok itu pesan Rasulullah itu sudah tidak ngurus bisnis itu umur 40 tahun. Oke. Sedangkan saya waktu itu di ketua takmir itu umur 45 kalau nggak 46 itu. Ustadz Dodok menasihati saya, udah waktunya pensiun, ngurusi umat. Udah waktunya ngurusi masjid, udah waktunya menolong agama Allah. Akhirnya saya kan ya juga berpikir ya, nanti gimana masa depan saya? Langgir. Kan saya dapat gaji dari direktur utama. Ustadz Dodok mengatakan, udah nggak usah khawatir. Oke. Ngurus agama Allah nanti akan ditolong Allah. Yakin saja, nanti kalau seandainya ada kekurangan di keluarga, saya akan bantu. Oh, Masya Allah. Udah, direkturnya nanti saya. Gitu. Pak Dodok kan partner bisnis, gantian. Saya sudah 7 tahun jadi direktur utama. Dan Allah takdirkan, izinkan dua-duanya visinya sama, ngurus agama Allah. Akhirnya kan satu frekuensi. Iya. Udah kamu ngurus umat, berkhidmat, dah. Masalah ekonomi nggak usah dipikirkan lah gitu. Dan akhirnya saya fokus itu walaupun banyak tantangan terutama keluarga, masa depan anak bagaimana, ekonomi bagaimana. Ada kekhawatiran kan, jadi marbot kan nggak dapat gaji. Iya, tadi kan katanya takmir nggak dapat gaji. Makanya saya belajar, saya kan nggak tahu ngurus masjid itu seperti apa. Wong saya itu entrepreneur, kok suruh ngurus masjid. Akhirnya ke Joko Karyan, saya belajar sama almarhum Kiai Jazir. Masya Allah. Semoga Allahumma irham. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pahalanya mengalir gitu ya. Nah, 2016 saya belajar dan saya totalitas.
Dari situ Allah perjalankan, saya nulis buku 2 tahun kemudian. Akhirnya dari nulis buku banyak berkahnya saya keliling Indonesia. Jadi Allah memberikan jalan. Jadi wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dicukupi. Jadi yang penting itu cukup, bukan banyaknya gitu. Dan saya sudah merasakan hal itu. Dan kalau dihitung sampai sekarang, Pak Kus mulai totalitas di masjid, berarti berapa tahun Pak Kus? 2016 sampai sekarang berarti 10 tahun. Masya Allah. Dan kenyataannya juga cukup, juga lapang begitu ya. Betul. Keluarga juga enak begitu yang ya. penting kan lapang dan cukup. Masya Allah. Nah ini, saya ingin mencoba memahami lagi satu hal. Kadang-kadang kan kita seorang entrepreneur itu kan apa ya? Perbedaan rasa jenengan Pak Kus yang jenengan rasakan ketika sudah totalitas. Ini aku juga penasaran nanti saya belum 40 nanti seperti apa gitu. Kurang berapa nih? Saya masih 30, mau 37. Wow, 3 tahun ya saya tunggu ya. Tapi kalau startnya seperti 45 kan masih jangan kan 45. Lebih cepat lebih baik. Saya ngikuti jenengan aja lah. Minimal. Rasanya bagaimana Pak Gus? Rasanya itu kalau urusan hati seperti apa? Maksudnya apakah lebih enak atau seperti apa Pak Gus yang jenengan rasakan? Kalau ngurusin bisnis yang jelas logika yang dipakai. Pasti ketika omset turun mengalami panikan. Ya betul. Ketika bingung besok mau gaji karyawan, ketika besok THR, ketika permasalahan perusahaan mengalami turbulensi itu pasti panik luar biasa. Tapi ketika sudah menyerahkan diri pasrah ke agama Allah, ngurus agama Allah, hal itu tenang semuanya. Udah memang ini mungkin bangkrut ya sudah. Udah mungkin waktunya harus tutup ya sudah. Lebih enjoy saja, lebih bisa menerima. Inilah perjalanan Allah. Tapi kalau tidak ada landasan spiritual, itu yang membuat kita itu galau, sedih. Jadi orang sukses itu adalah orang yang tidak pernah sedih dengan masa lampau dan tidak khawatir dengan masa depan. Masya Allah. Oke, berarti ibaratnya itu tawakalnya udah mulai totalitas tawakal gitu ya. Toh semuanya titipan. Titipan. Okay. Nyawa kita aja titipan, istri titipan, anak titipan, bisnis titipan. Kalau sudah berserah diri ngapain? Oke, siap. Kayak Mas Agung, ini kan titipan semua, harus dirawat. Maksudnya ya kalau dikasih rezeki dirawat. Nah saya sudah merasakan hal itu semua, lebih bisa menerima dalam kondisi apapun. Okay. Baik. Nah ini saya yang penasaran lagi adalah ternyata sekarang di Tulungagung saya jadi seneng. Bisa sering ketemu. Satu masjid. Karena saya kalau pas di kantor masjidnya di situ. Iya. Ada Pak Kus, Masya Allah. Gitu. Nah ini senang gitu loh. Nah ini kok kalau Pak Kus ini kemudian datang di sini sebagai kemudian katanya BOD ya. Badan Eksekutif Masjid. BEM gitu ya. Tapi kayak kalau BEM itu kayak anak kuliah. Yang sekarang lagi terkenal Mas Tio BEM. Iya, BEM gitu kan. Berarti Pak Kus BEM gitu ya. Badan Eksekutif Masjid. Masya Allah. Nah kalau Pak Kus melihat, saya sendiri kan suka banget sama masjid yang Al-Fatah ini. Al-Fatah Tulungagung saya suka banget. Dan saya bersyukur banget punya studio di dekat Masjid Al-Fatah. Karena saya nggak perlu bangun masjid. Anak-anak kan kalau duhur sama asar di masjid juga Pak Kus. Dan alhamdulillah nyaman, bisa untuk relaksasi juga. AC-nya terus nyala, enak banget, ada kiswahnya juga. Iya. Kalau Pak Kus melihat Masjid Al-Fatah ini, kira-kira nih nanti apa yang ingin? Saya penasaran. Apa yang ingin diubah dari Al-Fatah? Setelah saya 5 hari mengamati, saya akhirnya sudah punya gagasan tentang grand design Masjid Al-Fatah. Kan CEO ya. Oh iya, harus gitu ya, harus punya grand design gitu ya. Ya kan harus punya visi. Okay. Takmir masjid tanpa visi ya pasti nggak akan melangkah. Takmir masjid tanpa punya gagasan maka bingung mau ngapain. Maka masjid banyak yang stagnan, banyak masjid yang tidak merangkul anak muda, banyak masjid yang tidak punya program, banyak masjid yang ketakutan nggak punya uang. Ya. Kenapa? Nggak punya visi. Harus punya visi ya Pak Kus. Iya dong. Visi itu kan goal. Berarti kalau dalam hal ini kayak perusahaan jadi harus punya visi gitu ya. Melebihi perusahaan. Iya, perusahaan kan hanya untuk hidup di dunia. Betul. Sedangkan masjid adalah bekal kita untuk menuju Allah.
Oke. Ini penasaran visinya Al-Fatah apa ini? Visinya Al-Fatah apa ini Pak Gus? Nggih. Kan kita lihat sendiri ya. Iya. Full AC. Full AC betul. Ada kiswah. Ada kiswah. Karpetnya empuk. Empuk banget. Sujudnya itu nyaman. Wangi. Iya. Ada aromanya dari Mekah itu. Memang Iya. itu ratusan juta untuk biaya pewangi itu. Dan kan selalu bersih juga Pak Gus. Iya, karena Selalu setiap cegat. hari di vakum. Iya. Toiletnya hotel berbintang 5. Toiletnya jadi kadang-kadang saya pilih toilet di sana daripada di sini. Ya. Granitnya dari Itali. Wes Oke, pokoknya istimewa. sound systemnya itu habis 1, sekian miliar. Pantesan gak enak. Iya. Saya tuh kadang-kadang Masya Allah saya mengefans banget sama imamnya Ustadz Mufid. Kadang-kadang saya itu terenyuh waktu di imam Ustadz Mufid dengan sound system yang menggelegar gitu. Masya Allah. Itu meniru Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu miliaran Pak Gus, sound aja. 1, sekian miliar. Sound? Yang paling atas speaker itu 200 juta. Iya. Tapi aku sih yang ngefans masjid sound dalamnya sih, sound dalam. Iya. Karena kan kalau jamaah di sound dalam ya. Iya, nyaman sekali, enak. Nyaman sekali, itu enak. suara imam jelek keluar jadi bagus. Oh iya. Ini bukan berarti Ustadz Mufid jelek ya. Enggak. Mohon Memang maaf, bagus semua. Itu bagus Ustadz Mufid ya. Artinya kan banyak masjid itu nggak diperhatikan sound systemnya seadanya, Ya. itu maksud saya. Ya, kritikan untuk masjid yang lain. Ya. Gini, lanjut. Oke, setelah saya melihat, mengamati semuanya fasilitasnya sudah hotel bintang 5. Maka saya membuat gagasan dan merumuskan visinya adalah masjid terbaik di Indonesia berkelas dunia. Oh, masjid terbaik di Indonesia. Iya, karena untuk masjid transit yang saya lihat, saya keliling, yang memang terbaik ya di Al-Fatah secara fasilitas. Masjid transit tapi ya, masjid transit terbaik Iya, ya. nanti kan mau disiapkan untuk ahlu sufah, untuk yang tidur gitu. Oh, Masya Allah. Dan itu kita jalan aja pintu langsung buka sendiri kan di situ. Iya betul. Kan? Ada sensor kan? Iya. Pernah ada orang kecepet tapi anak-anak kecepet pernah. Ini hotel, bank atau masjid kan gitu. Iya betul. Nah, makanya terbaik. Iya Masya Allah. Itu kan juga dirancang sedemikian rupa, maka saya membantu merumuskan yang merancang ini. Dan itu juga bangunnya tahan gempa. Oh gitu. Iya, dirancang dari orang pakarnya. Dari besi kan itu tadi? Iya, dari besi baja ya, yang itu, kokoh itu kan. Kokoh itu kayak dari jembatan yang kuat itu. Itu kalau sujud kan kadang getar. Betul. Iya, itu anti gempa. Jadi kalau ada gempa terjadi, itu ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan sudah pernah waktu pasang kiswah itu gempa. Tapi kaca-kaca bergetar semua. Saya pertama kali juga bertanya, katanya bangunannya mahal, tapi kok kayak gini gitu. Ternyata tahan gempa. Oh, jadi kalau ada gempa kita ke masjid aja gitu. Iya, aman. Rumah Allah aman. Kalau pun nggak aman, Pak Sahid. Ya kan Mati di minimal masjid. di masjid gitu. Iya. Tapi minimal dirancang tahan gempa. Iya. Gitu. Masya Allah. Ini kan sudah visioner ya. Iya. Parkirnya di basement tak? Akhirnya basement, terus yang di timur ada di Cempaka itu. Oh iya, itu yang baru itu ya. Baru. Oh, Masya Allah. Mohon doanya nanti akan jadi hotel. Waduh. Iya, sudah saya bicara. Beneran, Tat? Bener. Oh. Jadi nanti di situ ada hotel yang akan mensupport operasional masjid dan tempat wisata kuliner serta nanti ada oleh-oleh Tulungagung. Masya Allah. Jadi merangkul UMKM, lodo, lontong apa tahu kupat atau punten. Iya. Punten pecel. Iya. Berarti kalau visi tadi kan menjadi masjid terbaik, masjid transit terbaik di Indonesia Indonesia berkelas dunia. Berkelas dunia itu kan biasanya kalau visi ada waktunya, Tat. Iya. Ada waktunya Pak Kus. Iya. Itu sampai kapan kalau menurut Pak Kus itu bakalan terjadi? Ini mungkin bisa terwujud ya sekitar 10 tahun insya Allah. Karena sudah siap semua. Siap. Tinggal SDM-nya. Berarti Pak Kus, aku seneng mendengarkan itu Pak Kus. Kenapa masih 10 tahun? Berarti masih 10 tahun Pak Kus akan di sini. Enggak, saat ini baru 5 tahun. Oh. Kontrak saya 5 tahun. 5 tahun. Minimal 5 tahun di ya, sini. CEO profesional tapi belum jelas bayarannya. Ini Mas Agung harus mencarikan saya gaji. Waduh. Supaya saya bisa sering-sering ke Tulungagung. Waduh, itu. Lu Kok jadi saya? Kan belum ada yang gaji nih. Atau nih yang pemirsa pengen titipkan Mas Agung aja. Masya Allah. Siap nanti titip ke saya ya. Iya. Nanti biar saya yang ngasih aja. Baik. Nah, Pak Kus, kan kadang-kadang nih ya, mohon maaf. Kadang-kadang di mana-mana
takmir itu kan banyak Ya. dan juga kadang-kadang beda-beda. Oke. Apa itu keyakinannya, caranya, mindsetnya. Dan saya juga kadang-kadang ketika di masjid ini juga kadang-kadang juga mendengar ada sedikit perbedaan. Iya. Nah, bagaimana kemudian ketika di gagasan ini bagaimana takmir Pak Gus? Pak, takmir di sini seperti apa begitu? Susunannya kan ada penasehat, itu paling tinggi, itu PP Muhammadiyah. Kedua pembina, itu pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Ibaratnya gubernur dan bupati. Kalau PP kan presiden. Nah, saya di badan eksekutif. Oke. Nah, yang mengoperasionalkan, yang membuat gagasan, yang mengeksekusi adalah badan eksekutif. Ibaratnya saya adalah presidennya. Oh, begitu. Jadi ibaratnya ya ikut-ikut aja begitu ya. Yang lain menyimak saja. Kalau saya keliru ditegur. Maka rumus memakmurkan masjid satu harus ada otoritas. Maka ketika saya dikasih ketua badan eksekutif direktur Masjid Al-Fatah ya saya sebagai eksekutifnya. Punya otoritas Punya penuh. otoritas penuh. Masjid ini mau saya bikin apa? Maka saya mengajak Mas Agung untuk kolaborasi membuat ide-ide kekinian. Siap Pak Bos. Begitu. Siap Pak CEO. Ayo biar teman-teman biar amal jariahnya Siap, insya Allah. banyak, tidak hanya Insya Allah, orientasi insya Allah. materi, tapi berkhidmat di agama Allah. Siap jadi merbot saya Pak. Siap. Kalau khusus media udah tak Siap, manai siap. khusus media. Siap. Kalau BEM-nya Pak Gus siap khidmah. Satu punya otoritas. Oke. Yang lain kadang dikasih otoritas tapi tidak menggunakan otoritasnya. Takmir masjid tidak berani, ketuanya tidak berani mengambil keputusan. Takmir masjidnya tidak berani membuat terobosan. Takmir masjidnya tidak berani membuat inovasi. Sehingga masjidnya stagnan. Nah, karena saya entrepreneur, maka cara mengelola masjid ini adalah di atas perusahaan. Perusahaan kan ada yang tidak sepakat ngelola masjid kok kayak ngelola perusahaan. Ini di atas perusahaan. Artinya ya di atasnya semuanya akan lebih banyak berkahnya gitulah. Terus yang kedua harus punya ilmu, punya pengalaman. Nah, ketika punya ilmu, punya pengalaman harus banyak main, harus banyak diskusi. Terus yang ketiga bangun tim. Ya, seperti membangun perusahaan, ada tim administrasi, ada tim keuangan, ada tim manajerial, ada tim operasional dan lain sebagainya. Itu kita baru mau rekrutmen nanti minta bantuannya. Siap. Terus yang ketiga adalah rangkul anak muda. Karena zaman gini adalah zaman milenial, zaman AI, sudah zaman media. Nanti akan ketinggalan kalau masjid tidak merangkul anak muda. Pak Gus tadi kan visi udah program. Kalau program-program Pak Gus, program apa ini yang bakalan diadakan di Al-Fatah Pak Gus? Satu, besok Ramadan ini di 10 hari terakhir saya mengadakan iktikaf 24 jam. Buka 24 jam tinggal di Al-Fatah. Semua disiapkan tempat tinggalnya ya nanti tidur selasar atau di aula atas itu kan ada. Nah, nanti 24 jam lampu nyala terus ya. Pokoknya bisa baca Al-Quran tanpa putus gitu ya. Nanti rencana juga ada setiap malam dikasih sahur dan buka puasa kan sudah otomatis ya setiap hari. Ya, terus habis itu rencana saya akan mengadakan bahagiakan anak yatim. Salah satunya tidak diundang ke masjid, tapi saya mengajak anak yatim diajak naik mobil yang terbaik. Tadi sudah disiapkan Alphard, Lexus, ada Alphardnya ada 2, ada Land Cruiser dan sebagainya untuk dinaiki anak-anak yatim. Diajak jalan-jalan. Ajak ke mall, masuk di mall silahkan milih baju sesukamu. Diliput ya. Kalau diliput, yang liput juga harus belanja sesukanya ini Pak. Kalau belanja sukanya siap gitu. Saya tanya mall yang terbaik di Tulungagung Apollo katanya. Ya udah nanti siapkan. Siap. Jadi anak yatim yang belum merasakan naik Lexus, yang Alphard, Land Cruiser. Nah, itu nanti akan jajar-jajar berangkat dari Masjid Al-Fatah. Dibahagiakan. Nanti siapa yang pengen donatur siapkan mungkin satu orang 500.000, nuntun anak tersebut silakan nak beli mana nak, ini seakan menjadi orang tuanya. Masya Allah. Itu di Ramadan ini? Di Ramadan ini. Tadi sudah saya sampaikan insya Allah langsung eksekusi. Masya Allah. Habis itu program yang dekat adalah nanti ada MSQ. Apa itu Pak? Masjid Subuh Quran. Jadi menghidupkan subuhnya, habis subuh tidak ada jamaah yang pulang sampai suruk. Ngaji 2 lembar atau 1 lembar, terus diskusi sampai nanti suruk. Habis suruk ada
teh jahe, ada kopi. Oh, itu setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Oh, setiap hari berarti? Setiap Pak? hari. Wah, seolah saya hadir itu. Iya. Harus Dekat-dekat, hadir iya, biar iya. dapat apa ya suasananya. Iya, Nah, iya, ini iya. tinggal siapkan medianya, sudah saya siapkan programnya dan Siap, liputannya. siap. Jadi orang seneng punya masalah di masjid ada Qur'annya, sujud di masjid, habis itu ngopi bareng, teh. makan pisang godok, ubi. Nanti kalau hari Rebo, Jumat, Ahad makan besar. Oh ada makan besarnya Iya, di Rabu, Rawon, Rebo, Jumat, Ahad. Ahad, ada rawon, ada rawon, lodo. ada lodo. Iya. Enak dong. Ya di masjid kan tempat yang enak. Oke. Itu Kalau ya, programnya. kalau yang anak muda, Tat, yang anak muda. Anak tadi. muda rencana saya punya gagasan nanti ada kafe di masjid. Kan banyak di sepanjang jalan Barat Alun-Alun itu. Iya. Setelah Tugu itu kan Kafe-kafe banyak. Memang Tulungagung itu sejuta kafe. Iya. Tagline-nya. Ya. Nah, anak muda seneng ke kafe, ya kita hadirkan kopi di masjid. Masjid. Di sebelah belakang itu kan masih kosong, ada space. Nah, silakan nanti ada baristanya, ada minum kopi apa dan sebagainya, milih sesukanya. Wah, kayaknya anak-anak sini sering ke sana nanti. Iya. Jadi Anak-anak kita sini. harus dakwah sesuai dengan keinginan jamaah. Masya Allah. Supaya anak muda kenapa sih nggak seneng ke masjid? Nggak asik, nggak ada wifi, nggak ada kopi, kita geser. Oh, oke. Baik. Nah, kalau kan kadang-kadang yang enak itu melenakan, Zat. Yang enak kadang-kadang melenakan. Kayak saya mau kasih contoh katakanlah wifi. Nah, ketika anak muda dikasih wifi kan oke, ketika mereka baik alhamdulillah. Tapi untuk memitigasi mereka untuk menggunakan wifi ini digunakan untuk yang negatif, itu apakah ada juga program gitu, Tata? Ada, nanti kan ada security, ada yang ngontrol, mau sholat wifi dimatikan, itu kan bisa ya, bisa dipantau lah. Alfalah dulu ada kekhawatiran seperti itu, tapi sekarang udah nggak ada masalah lagi. Tapi realitanya bisa ya, bisa dan aman ya. Aman, ya dulu juga banyak yang main game dan sebagainya, tinggal diingatkan saja. Siap. Nah, kalau kita bicara goal, tadi kan visi sudah, terus kemudian ada program-program. Kalau goalnya itu apa sih, Tat? Goalnya salah satunya di tahun 2031 Baitul Mal Masjid Al-Fatah adalah mencapai 25 miliar. Masya Allah. Kenapa Baitul Mal? Ya kita kembali zaman Rasulullah. Baitul Mal itu menyelesaikan semua persoalan. Orang yang nggak punya gandum bisa ke masjid. Orang yang nggak punya beras bisa ke masjid. Orang yang mungkin miskin nggak punya makanan ada beras di masjid. Kalau di Sragen ada ATM beras. Orang yang anaknya nggak bisa sekolah, ya mungkin masjid bisa membantu. Jadi persoalan apapun masjid solusinya. Oh, kenapa harus 25 miliar? Tat? Itu kan menurut saya besar ya angkanya ya. Ya ini target ya. Saya sudah memetakan potensi banyak pengusaha di Tulungagung itu banyak. Nah, maka Baitul Mal harus dihadirkan di masjid. Oh, Nah ketika Baitul Mal dikelola dengan bagus sehingga banyak orang terbantu, insya Allah nanti banyak masjid-masjid yang akan bisa menduplikasi. Maka akan saya siapkan seorang akuntan yang profesional, sistem yang sudah disiapkan untuk mengelola transparansi keuangan yang nanti akan diaudit dari eksternal. Ya. Jadi insya Allah nanti bakalan orang-orang yang memiliki kesulitan, terutama kaitannya sama keuangan, bisa diselesaikan di Baitul Mal tersebut. Dan mohon doanya juga di tahun 2029 atau 30 ini atau bisa lebih cepat lagi nanti masjid akan bangun hotel. Jadi orang yang mau berkunjung nanti masjid menjadi destinasi pusat pembelajaran, pusat peradaban, pusat kegiatan. Nanti masjid akan menyiapkan hotel untuk menginap. Tidak free ya, ini kan butuh biaya dan bisa nanti keuntungannya untuk bisa menopang operasional masjid. Dan di situ ada lahan yang luas, nanti bisa jadi menjadi pusat kuliner, wisata kuliner khas Tulungagung ya. Berbagai makanan atau oleh-oleh di sini bisa dihadirkan di situ. Ya kayak Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan nggak ada kota infak. Ya dari mana ya? Mungkin sudah punya Baitul Mal yang besar kan. Iya. Semoga berjalan lah, semoga lancar. Amin. Saya sangat senang nanti saya ibaratnya itu siap membantu dan tidak sabar melihat masjid yang seperti itu, yang seperti itu dan itu adalah di kawasan saya. Jadi saya sangat senang sekali gitu, sangat senang sekali akan ide-ide besar, ide-ide gagasan yang luar biasa ini. Iya. Saya penasaran lagi, saya banyak penasaran hari ini.
Kan kadang-kadang ketika kita memiliki mimpi besar, terus kemudian ini disampaikan dan kemudian diumumkan, Pak. Kadang-kadang kan kita ada kekhawatiran, ketakutan. Iya. Kalau nanti nggak terjadi bagaimana ya? Kalau nanti nggak sesuai angan-angan bagaimana? Oke. Toh itu nanti, itu pernah nggak Pak Kos memiliki kekhawatiran itu? Kalau untuk masjid saya enggak, kalau untuk bisnis iya. Oh, beda ya? Agak berbeda. Yang kembali ke poin tadi ya? Iya, karena ini kan tujuannya memang kita berkhidmat, niat lurus untuk membesarkan agama Allah. Maka saya menyampaikan bisnis yang perusahaan terbaik adalah MAS, yaitu masjid. Masjid. Tapi di atasnya MAS nanti, masjid ada Intan. Itu intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Itu surat Muhammad nomor 7 ayat 7. Jadi apabila menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong. Tantangan pasti ada, hambatan pasti ada. Enggak ada yang mulus. Tapi insya Allah kita yakin Allah pasti akan menolong. Masya Allah. Okay, amin. Pak Gos, terima kasih udah mampir di podcastnya Gua yang Pecah Telur. Insya Allah bakalan sering kita undang Pak Gos. Program-programnya nanti apa lagi kita undang ke sini. Pak Gos closing statement untuk mumpung kita masih di suasana Ramadan ini, closing statement Pak Gos untuk penonton Pecah Telur. Baik, doakan saya bisa istiqomah untuk mengembalikan fungsi masjid menjadi pusat peradaban. Doakan juga banyak masjid-masjid di Indonesia, jumlahnya lebih dari 800.000. Mudah-mudahan ini akan menjadi titik balik kebangkitan umat Islam, kemenangan umat Islam dan kemakmuran Indonesia dimulai dari masjid. Maka sering saya sampaikan, dari masjid kita bangkit, apapun masalahnya masjid solusinya. Masya Allah, terima kasih Pak Gus. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.